Hai Deka Lovers, kembali lagi di channel Deka Ways. Unta adalah hewan yang mampu beradaptasi pada suhu yang ekstrim. Bahkan tubuh unta dapat bertahan hingga pada suhu 41 derajat Celcius, tetapi jika suhunya lebih dari itu, unta akan mulai berkeringat. Ada 3 spesies unta yang hidup saat ini, yaitu dromedari berpunuk 1 atau Camelus dromedarius, yang ditemukan di daerah kering di Afrika dan Asia, termasuk Gurun Sahara dan Timur Tengah. Dan ini adalah unta Bactria domestik atau Camelus bactrianus, yang ditemukan di seluruh Asia Tengah, dan yang satu ini sudah terancam punah, yaitu unta Bactria liar atau Camelus ferus, yang ditemukan di bagian terpencil Mongolia dan Cina. Umumnya, unta tumbuh lebih tinggi dari manusia. Unta Bactria bisa tumbuh hingga tingginya mencapai 1,8 meter dan panjang tubuhnya 3 meter. Mereka biasanya memiliki berat antara 600 sampai 1000 kg saat sudah dewasa. Nah, pasti banyak dari kalian yang belum mengetahui tentang bulu mata unta. Unta memiliki bulu mata yang panjang dan sangat cantik, dan juga, unta memiliki alis yang tebal. Unta memiliki mata yang lebih besar dari manusia, itulah mengapa unta memiliki bulu mata yang panjang. Bulu mata unta sangat penting untuk mereka yang hidup di lingkungan kering dan berpasir seperti di gurun. Unta memiliki kelopak mata ketiga yang dapat menyapu seperti wiper kaca mobil. Itu berfungsi jika alis dan bulu mata unta tidak dapat menahan kotoran masuk ke mata mereka. Dan juga, unta dapat menghentikan pasir dan kotoran masuk ke hidungnya dengan menutup lubang hidungnya. Unta juga memiliki kaki yang besar dan berbentuk bulat dengan 2 jari. Itu berfungsi untuk mencegahnya tenggelam ke dalam pasir. Unta dapat memiliki berat hingga 1000 kg. Dengan jantan seringkali jauh lebih besar dan lebih berat daripada betina. Ukuran besar dan bentuk bulat kaki mereka membantu unta untuk mendistribusikan berat badan mereka, mencegah mereka dari tenggelam. Nah, yang sangat menarik dari unta adalah punuknya. Punuk ini tidak terbentuk sejak lahir, melainkan tumbuh ketika anak unta masih menyusu kepada induknya. Unta akan membentuk punuknya saat memasuki usia 10 bulan sampai 1 tahun tergantung pada jenisnya. Ternyata, punuk unta tidak menyimpan air seperti yang kita kira selama ini. Tetapi, punuk unta sebenarnya menyimpan jaringan lemak. Lemak ini digunakan sebagai sumber makanan unta saat makanan langka di gurun. Biasanya, hewan mamalia lain menyebarkan lemak dari makanan merata ke seluruh tubuhnya, namun, unta berbeda dari mamalia lainnya, karena mereka menyimpan cadangan lemak di punuknya. Cadangan lemak yang disimpan di punuk unta itu dilakukan karena unta hidup di padang pasir, tempat di mana sumber makanan sulit didapatkan. Unta dapat bertahan hingga 4 atau bahkan 5 bulan tanpa makanan, jika punuk mereka penuh dengan cadangan makanan. Saat unta sudah menghabiskan lemaknya, maka punuknya akan tampak jatuh seperti balon yang mengempis. Namun, ketika mereka mengonsumsi makanan lagi, punuk unta itu akan kembali mengembang. Unta dijuluki sebagai kapal gurun karena memiliki kemampuan untuk berjalan selama berminggu-minggu tanpa air. Mereka dapat minum hingga 114 liter air sekaligus. Ginjal unta juga sangat baik dalam mengeluarkan racun dalam air yang ada di tubuhnya, agar dapat menahan air sebanyak mungkin. Fungsi lain dari punuk unta ialah membantu untuk mengatur suhu tubuh. Unta memusatkan jaringan lemak di punuknya, kemudian mengurangi insulasi panas di seluruh tubuh ketika terpapar matahari di siang hari. Mereka membutuhkan kemampuan tersebut untuk bertahan di padang pasir yang suhunya bisa sangat panas saat siang hari, dan sangat dingin di malam hari. Unta jarang berkeringat. Mereka jauh lebih baik dari kita dalam menoleransi cuaca panas. Suhu tubuh mereka berfluktuasi.
naik di siang hari dengan meningkatnya suhu lingkungan dan turun di malam hari ketika lebih dingin. Tetapi, unta yang dicukur cenderung lebih banyak berkeringat. Pasir gurun bisa sangat panas, jadi unta memiliki bantalan yang kasar dan tahan panas di kaki, lutut, siku, dan tulang dada mereka sehingga mereka bisa berbaring tanpa terbakar. Unta dromedari dan unta baktria kebanyakan memakan tanaman berduri yang kaya serat, dengan akses ke beberapa semak, pohon, herba, dan rerumputan. Tetapi, di lingkungan gurun makanan terbatas untuk unta herbivora. Bibir dan lidah mereka keras, dan mereka memiliki mulut yang dilapisi dengan papila yang kuat, itulah alasannya unta mampu mengunyah tanaman yang berduri. Ketika unta menelan makanan, ia masuk ke dalam ruang perut mereka yang disebut rumen, di mana ia mulai berfermentasi dan melunak dengan bantuan mikroba. Hewan itu kemudian memuntahkan bahan ini, yang dikenal sebagai khat, dan terus mengunyahnya sebelum dapat ditelan lagi dan dicerna dengan baik. Oke, itu saja untuk video kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Saya akhiri video ini. Terima kasih, dan sampai jumpa.